Nah, teman-teman, bagaimana cara pedagang membuat martabak yang lembut seperti ini? Mau tahu caranya? Mari tonton videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Sebagai bahan utamanya itu hanya ada 3 macam. Terdiri dari tepung terigu protein sedang setengah kilo, air 500 ml, dan susu bubuk 1 sendok makan. Dan metode seperti ini yang biasanya dipakai oleh teman-teman pedagang. Sekarang masukkan air ke dalam wadah, susu bubuk, tepung terigu, aduk sampai seluruh tepungnya basah dan tercampur. Memang di tahap awal ini, di dalam kita mengaduk tepung ini, memang kita akan mengalami sedikit kesulitan karena adonannya agak keras. Tapi jangan ragu, terus aja sampai nanti tepungnya kalau sudah basah semuanya dan lama-lama akan menjadi lembut dan lancar kita mengaduknya. Bersihkan dulu adonan yang lengket di pinggir-pinggir wadah ini supaya nanti seluruh adonannya bisa tercampur dengan merata. Dan sekarang kita aduk lagi dengan cara kita keruk adonan dari bawah naik ke atas sambil digesek ke dinding wadah. Dengan tujuan supaya terbentuk gluten dari tepung yang kita pakai, dan gluten ini nanti yang akan menjadi serat dari martabak. Lakukan tindakan ini sampai adonannya menjadi lembut, halus, dan elastis. Terkadang ada yang bertanya kepada saya, kok di martabak lain atau di resep lain ada yang memakai ragi dan ada juga yang tidak. Mana yang benar? Dan saya suka menjawab seperti ini. Makanan itu adalah kreasi. Yang penting hasilnya jadi dan enak. Sama halnya dengan makanan, ada yang memakai micin dan ada juga yang nggak memakai micin. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Kalau perbedaannya, menurut pengalaman saya, yang memakai ragi itu nanti martabaknya lebih empuk, dan yang tidak memakai ragi, martabaknya cenderung lebih kenyal. Dan mereka bertanya lagi, nanti kalau pakai ragi itu adonannya cepat basi dan berbau asam. Kalau raginya sedikit saja, saya juga sering lakukan hal itu, adonannya bertahan 8-10 jam. Kadang mereka tidak percaya. Oke, kalau tidak percaya, lihat aja pembuat cookies. Bahan pengembangnya adalah ragi, dan raginya banyak lagi. Tapi apakah bau? Tidak. Yang penting ada takarannya dan batas waktunya. Oke, adonannya sudah jadi, lembut, halus, elastis, dan tidak mudah putus. Dan adonan utama ini kita akan tutup dan didiamkan selama 3 jam. Setelah 3 jam kita buka, dan kondisi adonannya seperti ini, lengket. Dan kita aduk lagi sampai adonannya menjadi lebih lembut. Sekarang ambil adonan secukupnya, masukkan ke dalam wadah lain untuk mau dipanggang. Pada wadah adonan yang mau dipanggang, masukkan 1 butir kuning telur, soda kue 1/4 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, tuang air 2 sendok makan untuk melarutkan bahan-bahan yang baru dimasukkan tadi. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Kalau merasa masih terlalu kental, boleh ditambahkan air 1 sendok makan lagi. Nyalakan kompor dan panaskan loyangnya dengan memakai api besar. Dan setelah loyangnya sudah panas, lalu kita kecilkan apinya sekecil-kecilnya.
Tuang adonan ke dalam loyang kira-kira tingginya dari dasar loyang 3-4 mm. Lalu bentuk pinggiran martabaknya. Dan besarkan apinya. Kita masak adonan ini sampai mengembang naik ke atas dengan memunculkan gelembung-gelembung di hampir seluruh permukaan martabaknya. Kita tunggu beberapa saat sambil kita kontrol. Dan setelah kelihatan gelembung-gelembung di permukaan martabaknya 70-80%, lalu kita taburkan gula di permukaannya dengan merata. Dan apinya kita kecilkan lagi. Kemudian kita tutup. Dan jangan lupa sesekali dikontrol. Dan setelah martabaknya sudah matang, dengan cepat kita angkat dari loyangnya. Tutup martabaknya selama setengah menit untuk mempertahankan kelembutan dari martabaknya. Kemudian kita buka dan kita poles dengan margarin. Sebenarnya kalau untuk dagangan, margarinnya 1 sampai dengan 2 sendok makan. Tetapi karena ini untuk konsumsi pribadi, saya tidak begitu suka mengkonsumsi margarin berlebihan, makanya saya hanya poles saja. Potong bagian tengah martabaknya dengan menggunakan pisau tajam. Lalu berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Berikan susu kental manis. Bagi yang tidak begitu suka rasa manis berlebihan, susu kental manis ini tinggal diatur-atur aja ya, atau dikurangi. Lipat martabaknya. Poles bagian luar martabaknya dengan margarin lagi. Dan ini tekstur martabaknya terasa lebih lembut. Dan sekarang kita potong martabaknya sesuai dengan ukuran dan metode yang dikehendaki masing-masing. Martabaknya walaupun sangat lembut, tapi masih terasa kenyalnya. Nah, ini dia martabaknya sudah jadi, sudah siap untuk dihidangkan. Hasilnya sama kan dengan yang dijual oleh abang-abang di kaki lima kan? Demikianlah saya buat video ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton sampai dengan selesai. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.